Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mata Senja FX. Salam sejahtera untuk teman-teman trader Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Mata Senja FX. Dan teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Mata Senja FX. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang re-entry yang dikukuhkan oleh AWSOM oscillator atau divergen. Ketika kita menggunakan AWSOM oscillator dan kita melihat adanya divergen, itu tanda-tanda reversal price akan terjadi. Untuk AWSOM oscillator sendiri saya tidak akan membahas lebih mendalam ya. Di sini saya hanya mengambil poin-poin dari AWSOM oscillator itu sendiri. Ya, seperti kita lihat di chart. Oke, di sini ada namanya AWSOM oscillator ya. Ini AWSOM oscillator dan ini ada histogram. Di sini ada line 0 yang membatasi antara zona sell dan zona buy. Ya, jadi kalau kita buy itu zonanya ada di bawah. Tetapi ketika kita mau sell zonanya ada di atas. Ya, jadi seperti itu. Untuk di atas ini kita gunakan sebagai zona sell dan yang di bawah kita gunakan sebagai zona buy. Kayak untuk pengertian dasarnya secara itu, pengertian kasarnya. Nah, untuk settingan AWSOM oscillator ini sendiri kita bisa menggunakan settingan default ya. Jadi tidak perlu dirubah-rubah. Mungkin yang dirubah hanya garis histogram ini ketebalannya, tapi kalau settingan ukuran segala macam ini kita gunakan secara default. Baik, di sini saya sudah tandakan ada beberapa contoh re-entry di time frame daily. Di sini ada beberapa contoh re-entry. Saya sudah tandakan ini tadi supaya tidak terlalu lama. Oke, di sini ada satu momentum. Ya, candle yang ini adalah candle momentum. Kita tahu ini adalah momentum sell. Nah, seperti biasa, ketika sudah terjadi momentum sell seperti ini, kita tandakan momentum dia ya. Kita tandakan dan kemudian kita juga beri tanda area re-entry dia di MA 5 dan 10 high ya, karena ini yang sell jadi kita tandakan zona di MA 5 10 high. Nah, untuk memvalidkan re-entry nya ini kita bisa pergi ke time frame yang bawah. Oke, untuk catatannya sendiri ya, di sini saya sudah membuat catatan ya, re-entry yang dikonfirmasi dengan AWSOM oscillator. Oke ya. Poin pertama, time frame daily membentuk satu re-entry cell. Nah, ketika ada re-entry cell di time frame daily, ya, kita kemudian pergi ke time frame kedua ya, atau di time frame H4. Di time frame H4 itu harus terjadi satu ekstrim atau reject MA50 atau reject top BB ya, atau terjadi MHV tanpa ekstrim. Nah, jadi di antara keempat ini ya, jadi antara keempat ini mana-mana yang keluar di time frame H4 itu bisa kita katakan valid. Misalkan tidak ada ekstrim tapi dia reject dengan MA50 saja, itu juga bisa valid. Atau tidak ada ekstrim tetapi terjadi NHV ya, terjadi MHV, atau hanya reject top BB, ini juga bisa kita katakan valid. Dan kemudian poin yang ketiga, di time frame H1 terjadi divergen. Nah, ini di time frame ketiga itu terjadi divergen. Setelah terjadi divergen ya, poin keempat, entry apabila sudah terbentuknya candle arah kuku sell. Lanjut ke contoh yang tadi ya, di sini sudah ada momentum. Kita tandakan momentumnya seperti ini, area re-entry dia. Lalu kita pergi ke time frame H4.
ya, kita mencari reject BB ekstrim atau MHV di H4. Oke, ini adalah area momentum di daily tadi ya, ini area momentum di daily. Kemudian price naik, dia ada kemungkinan untuk mencari reentry. Nah, kita tunggu sampai terjadinya ekstrim atau MHV ya, seperti di catatan tadi. Di sini ada satu MHV di sini, MHV tanpa adanya ekstrim ya, MHV tanpa adanya ekstrim. Oke ya. Kemudian kita bisa pergi ke time frame ketiga. Nah, ini di time frame ketiga, apa yang kita cari di time frame ketiga? Seperti di catatan, time frame ketiga terjadi divergen. Nah, di time frame ketiga kita cari yang namanya divergen. Oke, jika dikecilkan seperti ini, kita akan tahu. Ini saya turunkan dulu ya. Oke, di sini price membentuk satu kenaikan ya. Bukit pertama turun, kemudian di sini dia membentuk satu bukit lagi tetapi tidak tinggi, tetapi ini ada kenaikan ya. Posisinya dia tidak sama sejajar. Ya kan? Tetapi dia lebih menurun seperti ini. Nah, untuk Awesom osilator kita lihat di sini ada bukit, bukit dan bukit. Tetapi di sini ada satu penurunan seperti ini. Penurunan ini terjadi ketika di sini terjadi satu bukit dan satu bukit di sini. Nah, coba saya besarkan seperti ini. Nah, terjadi ada dua bukit, tetapi bukitnya tidak lebih tinggi dari bukit pertama. Ya, di sini dia lebih rendah, tetapi price lebih tinggi, harga lebih tinggi dibanding dengan harga di sebelumnya. Ini menandakan ada satu divergen yang terjadi. Nah, ketika sudah terjadi divergen seperti ini, poin yang terakhir yaitu kita tunggu adanya candle arah kuku. Ya, di sini entry apabila sudah terbentuknya candle arah kuku sell. Lalu di sini kita bisa mencari candle arah kuku sell di time frame ketiga ya. Di sini saya besarkan dulu. Nah, ada tidak candle arah kuku sell di sini? Ya, di sini ada satu candle arah kuku sell yang sudah terbentuk. Ya, setelah ini dia naik menjadi satu ekstrim lagi, kemudian dia turun lagi menjadi satu momentum di sini. Ini menandakan bahwa time frame daily sudah siap untuk turun. Ya, sedangkan di H4 itu ya, ini tadi H4. Nah, H4-nya ada di sini. Di H4 terjadi MHV tanpa ekstrim. Ya. Dan di H4 juga muncul satu candle arah kuku sell. Nah, ini tapi ini adalah gap, ini sepertinya gap ya. Jadi dia price tidak komplit membuat satu candle di sini. Lalu kita bisa entry di time frame H1 untuk entry ya. Tetapi kita juga bisa entry di H4 ya. Kalau H4 juga muncul candle arah kuku, kita juga bisa entry sell di sana. Karena kenapa? Di H1 sudah terjadi divergen yang menandakan tidak ada kekuatan price untuk kembali naik. Dan ini mengukuhkan reentry di daily ya. Ini mengukuhkan reentry di daily. Seperti yang kemarin saya jelaskan di Fibo Custom, ketika sudah muncul candle arah seperti ini, nah ini candle arah ini, kita juga bisa menggunakan Fibo di sini. Kita bisa menggunakan Fibo Custom. Nah, seperti ini. Jadi ketika sudah muncul candle arah di sini, ada satu candle arah, dia naik, kita bisa entry, dan entry. Kemudian price terus terjun sampai ke TP3. Nah, jadi kalau menggunakan Fibo Custom untuk pengukuhan lagi juga bisa.
Oke, contoh selanjutnya masih di Aude JPY ya. Aude JPY di sini saya ambil contoh yang ini. Saya ambil contoh momentum yang ini, kemudian area re-entry dia ada di sini. Kemudian kita pergi ke time frame H4. Ya, zonanya sudah kita tandakan, kita pergi ke time frame H4. Nah, di time frame H4 di sini ada ekstrim. Nah, di sini ada satu ekstrim, kemudian MHV di sini, dan muncul satu candle arah kuku. Tetapi sebelum muncul candle arah kuku ini, ketika terbentuknya MHV, apa yang terjadi di time frame ketiga? Kita perlu tahu ya. Di time frame ketiga untuk mencari divergen. Kita pergi ke time frame ketiga. Nah, di time frame ketiga kita menunggu terbentuknya divergen. Misalkan seperti ini. Ketika price membuat bukit, ya, membuat ketinggian seperti ini, kita tunggu sampai terjadinya divergen. Ya, di sini sudah ada bukit untuk AWSM osilatornya. Kita tunggu sampai bukit ini tidak mampu dilewati oleh bukit selanjutnya. Tetapi kita pastikan price tetap dalam keadaan menaik. Kemudian price naik. Nah, di sini sudah terjadi satu divergen, tanda-tanda divergen. Kemudian price naik kembali membuat satu bukit, dan di sini juga terjadi satu divergen. Nah, ini menandakan bahwa price sudah akan mengalami reversal. Nah, di sini ada divergen. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada satu penurunan, tetapi price ada kenaikan di sini. Nah, ini sudah terbentuknya divergen. Dimana kita entry, kita besarkan. Kita bisa entry ketika sudah muncul candle arah kuku ya. Setelah ekstrim ini muncul candle arah kuku, kita bisa entry. Di kasus ini tidak ada candle arah kuku ya. Ini hanya dia membentuk momentum. Dia langsung membentuk momentum di sini. Nah, ketika terjadi momentum seperti ini, kita juga bisa entry di area re-entry di time frame ini, di time frame ketiga. Perjalanan time frame kecil ini akan jauh karena kenapa? Daily juga membentuk satu re-entry cell. Nah, jadi ketika kita entry di sini di area re-entry dia naik, kita sudah punya stop loss. Ya, jangan lupa untuk memberi stop loss 30 atau 50 pip dari tempat kita entry ya. Kemudian kita lihat di H4 terjadi satu MHV. Kemudian muncul candle arah kuku. Nah, kita juga bisa entry di time frame H4 ini. Bisa dengan menggunakan Fibo atau menggunakan murni BBMA, yaitu setelah muncul candle arah kuku kita tunggu dia membentuk satu re-entry dan kita bisa entry ya. Di sini kita lihat kita bisa entry di re-entry kita entry, kemudian price perlahan-lahan turun, naik dan terjun. Nah, ini kalau kita menggunakan Fibo, kita juga bisa tahu sejauh mana dia akan terjun. Dia mencapai ke TP3. Ini menandakan bahwa konfirmasi dengan divergen juga bisa digunakan ya. Oke, untuk contoh buy ini saya ada tandakan tadi di Euro USD ya. Contoh buy di sini ada satu momentum buy di time frame daily. Nah, ini momentum buy di time frame daily kita tandakan ketika dia sudah membuat momentum. Ya, kita tandakan seperti ini. Zona untuk re-entry juga kita tandakan. Lalu kita bisa pergi ke time frame H4. Nah, kita bisa menunggu di H4 terjadi satu ekstrim atau reject atau MHV ya. Oke, di sini ada satu ekstrim di H4. Ketika terbentuk satu ekstrim semacam ini, kita bisa pergi ke time frame H1 untuk mencari divergen. Nah, jadi seperti ini. Kita kecilkan. Di sini ada divergen. Ya, di sini ada satu divergen yang terbentuk. Ya. Lembah mulai
naik, dia tidak mampu memecah lembah sebelumnya. Dan price seperti ini, price-nya juga mulai menurun. Price semakin turun, tetapi divergence awesome oscillator semakin menaik. Ini menandakan bahwa tidak ada kekuatan price untuk terus ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Dimana kita entry seperti tadi, kita tunggu munculnya satu candle arah kuku. Di sini ada candle arah kuku. Ya, di sini ada candle arah kuku ya. Ini candle arah kuku. Kita bisa tarik Fibo atau cukup dengan menggunakan BBMA seperti ini. Dia kemudian naik menembus TP1. Kita bisa entry lagi di sini. Karena ini juga TP1 juga menjadi area re-entry juga ketika masih ada momentum, dan dia kembali naik sampai ke TP3 ya. Jadi ini seperti ini untuk awesome oscillator. Kita gunakan divergence ya, reversal, arah pembalikan. Jadi di situ pentingnya divergence juga. Kita bisa tahu bahwa ini re-entry valid atau tidak. Kita juga butuh yang namanya satu indikator penguat lagi ya. Kalau menggunakan BBMA juga bisa, tetapi untuk mempermudah kita bisa menggunakan awesome oscillator. Satu contoh lagi, ini ada momentum ya. Ketika terjadi momentum, kita tandakan saja area re-entry dia di MA5 berlawanan. Lalu kita pergi ke time frame H4. Nah, di time frame H4 kita bisa menunggu terjadinya ekstrim atau reject atau MHV ya. Kemudian di time frame H1 kita tunggu terbentuknya divergence ya, divergence di time frame H1. Nah, di H1 ini sudah ada ciri-ciri divergence ya. Di sini price mengalami ketinggian dengan sama bukit. Oke, di sini ada satu divergence ya. Ini bisa kita panggil dengan double top ya. Price mengalami double top di sini. Price mengalami double top, tetapi awesome oscillator menunjukkan satu penurunan. Ini juga bisa disebut dengan divergence. Kita tunggu satu candle arah kuku. Ya, ini muncul candle arah kuku. Oh, di sini candle arah kukunya. Ini muncul candle arah kuku di sini. Kita bisa entry setelah ada re-entry, atau kita bisa entry dengan menggunakan Fibo custom. Nah, ini ada candle arah kuku, kemudian price terus terjun setelah terjadinya divergence. Dan di H4 kita tahu bahwa ada reject semacam ini juga menjadi satu momen dimana ada sesuatu yang terjadi di time frame yang lebih besar ya. Saya contohkan seperti ini. Untuk keadaan sell ya, ketika price mulai menaik seperti ini ya, price mulai menaik seperti ini, tetapi dalam awesome oscillator bukit tidak mampu melewati bukit sebelumnya, dia semakin menurun ya. Ini menandakan bahwa divergence untuk sell itu kuat ya, semacam ini. Dan untuk buy saya gambarkan di sini, ketika harga mulai turun lagi dan turun, tetapi untuk awesome oscillator bukit tidak mampu dipecah oleh bukit selanjutnya ya. Ini untuk buy, contoh seperti ini. Kemudian di sini ada satu contoh, misalkan untuk double top, price membuat satu double top di sini. Tetapi untuk awesome oscillator ini menunjukkan adanya divergence ya. Dia tidak mampu melewati bukit sebelumnya di sini. Dia tidak mampu melewati bukit ini. Ini juga bisa kita panggil dengan divergence. Untuk contoh buy juga sama. Misalkan terjadi satu bukit seperti ini, tapi awesome oscillator
dia tidak mampu melewati bukit sebelumnya. Ini juga bisa kita panggil dengan divergen ya. Ini untuk contoh. Oke, untuk penggunaan awesom osilator itu seperti itu ya, kita ambil simpelnya saja, tidak usah terlalu rumit untuk mempelajari keseluruhan dari awesom osilator itu sendiri. Yang di saat kita melihat satu momen di mana itu adalah re-entry, maka kita harus pergi ke time frame kedua. Setelah time frame kedua kita pergi ke time frame ketiga ya, seperti ini. Jadi kita bisa cari di time frame ini contoh-contohnya apa, SOP-nya sudah lengkap, baru kita bisa melakukan entry ya. Insya Allah entry kita akan selamat ketika kita tahu bahwa SOP-nya sudah lengkap. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemahaman re-entry dengan awesom osilator. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita. Sampai jumpa di next video. Salam sejahtera, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.